warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, saimun, saimat yang berbahagia, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kajian kita kali ini adalah tentang lebih dekat kepada Allah di masa COVID-19. Saudara-saudariku yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang ke-11 surat At-Taghabun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min bi rabbih yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang mengenai siapapun di muka bumi ini kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hati yang bisa melihat sehingga menjadi petunjuk baginya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Ayat ini menjelaskan betapa kendali Allah terhadap segala sesuatu itu mutlak, tidak dipengaruhi oleh siapapun, dan hanya diri Allah sendirilah yang mengendalikannya. Namun di sisi lain, ayat yang lain menyempurnakan pengertian ini. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, yaitu surat Asy-Syura ayat 30. Dan apa yang mengenai kalian semua itu hakikatnya adalah karena peran tangan-tangan kalian sendiri, dan Allah telah mengampuni yang jauh lebih banyak. Dari dua ayat ini memberikan sebuah pengertian yang sempurna, bahwa di satu sisi Allah mengendalikan mutlak segala sesuatu termasuk musibah, dikenakan kepada siapapun dan kapanpun dan dimanapun. Akan tetapi bahwa musibah itu tidak turun, tidak akan mengenai kepada siapapun, hingga manusia juga punya peran yang sangat besar. Peran karena melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin memiliki suatu perspektif yang jauh ke depan. Bahkan di dalam surat Ar-Rum ayat 41, Allah juga tegaskan kembali, dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di atas muka bumi ini, di atas muka bumi ini maupun di atas lautan dan daratan. Itu semuanya karena ulah dan tindakan tangan-tangan manusia. Dan supaya manusia itu merasakan sebagian akibat apa yang mereka kerjakan itu, agar mereka bisa belajar segera kembali kepada Allah. Saudara-saudaraku sekalian, pelajaran tentang keyakinan dan kebenaran berpikir terhadap segala sesuatu ini menjadi penting untuk ditanamkan dalam pikiran seorang yang beriman kepada Allah. Berkenaan dengan COVID-19, maka ada ketentuan lain yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, untuk sekali lagi menyempurnakan pengertian dan keyakinan kita tentang musibah yang sedang kita alami sekarang ini, yang begitu dahsyat dan begitu memilukan di satu sisi, namun di sisi yang lain banyak mengandung hikmah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah tentang ta'un atau tentang wabah. Lalu kemudian Rasulullah mengabarkan kepadanya. Beliau kata, kana adzaban yab'atsahu Allahu ala man yasha faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Bahwa itu semuanya adalah di satu sisi adalah azab bagi orang-orang yang
kafir dan mengkufuri terhadap segalanya yang Allah kehendaki. Namun di sisi lain dia adalah rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Falaisa min 'abdin yaqa'u fit ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana mithlu ajri syahid. Rawahul Bukhari. Dan oleh siapa yang kebetulan dia berada di dalam sebuah kondisi ta'un, lalu dia berada di dalam rumahnya, di negerinya, dengan sabar, dengan mengharap kepada Allah, tidak kemana-mana, dan dia tahu persis bahwa sesungguhnya tidak ada yang akan bisa mengenainya kecuali itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sikap itu diganjar oleh Allah seperti pahala orang yang mati syahid. Hadirin shaimun shaimat rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tegaskan, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaihi." Kalau kamu mendengar tentang kebenaran, maksud saya, kalau kamu mendengar tentang suatu wabah di suatu negeri, janganlah kamu datang ke sana. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, tetapi kalau wabah itu ada di negeri kamu dan kamu ada di dalamnya, fala takhruju firaran minhu, dan jangan kamu keluar lari dari keadaan itu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. 2 hadis dan 3 ayat yang baru saya paparkan secara sederhana memberikan satu pengertian. Idza sami'tum bihi bi ardin, kalau kalian mendengar suatu wabah di negeri, janganlah kalian datang ke sana. Kenapa? Karena itu berbahaya. Dan ini sangat sesuai dengan protokol kesehatan pada saat sekarang ini. Dan jika kamu berada di suatu negeri, di situ sudah dinyatakan red zone atau zona merah karena sudah banyak yang terjangkit atau terinfeksi, maka kamu tidak boleh keluar, karena keluarnya kamu dari negeri itu akan menularkan. Saudara-saudaraku, saimu-saimat yang dimurkan Allah Ta'ala, dapat kita petik beberapa pelajaran. Yang pertama, kita harus mulai berani mengevaluasi diri. Harus rendah hati mensikapi terhadap virus corona yang telah menyebar hampir di 220 negeri dan hampir di seluruh provinsi Indonesia ini. Baik sebagai rakyat maupun memimpin, membuka hati selebar-lebarnya. Jangan-jangan wabah ini juga salah satu penyebabnya adalah tindakan kita, atau kebijakan kita, atau maksiat kita, atau keangkuhan kita, atau sikap keras kepala kita. Mulai hari ini kita harus membuka, kita jadikan hati terbuka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu sisi memuji kita, di sisi yang lain sedang menegur kepada kita. Meskipun Allah telah mengampuni jauh lebih besar dari tindakan maksiat dan penyimpangan kita. Yang kedua, bahwa melalui kondisi COVID-19 ini mengharuskan kita menjadi lebih dekat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada akhirnya tidak ada yang mampu mengatasi persoalan ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu doa yang diajarkan Rasulullah melalui riwayat Imam An-Nasai. Rasulullah SAW mengajarkan ketika kita menghadapi segala persoalan, termasuk wabah, beliau sering berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum, hai zat yang hidup, hai zat yang hidup dan zat yang bisa mengendalikan segalanya. Birahmatika astaghis, dengan rahmatmu ya Allah kami memohon dan kami meminta. Aslih li sya'ni kulli, perbaikilah ya Allah seluruh urusanku. Ini tentunya baik itu urusan dunia maupun akhirat, urusan kesehatan maupun ekonomi, urusan sosial maupun keluarga. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin,
dan jangan Engkau bebankan urusan-urusan itu ya Allah kepadaku. Dan jangan Engkau bebankan ya Allah urusan-urusan itu kepadaku meski hanya sedetik atau meski hanya sekedip mata ya Allah. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah seharusnya kita mensikapi COVID pandemi 19 secara komprehensif agar protokol kesehatan itu punya daya efektivitas, maka harus digabungkan dengan cara pandang dan perilaku tindakan kita secara agama, menyerah kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan itu tidak cukup hanya dilakukan secara formalitas. Semoga bermanfaat, semoga berguna. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.